Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Taufik Ramdhani. Kali ini kita akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji dua sampel independen berskala ukur minimal ordinal. Ini mirip seperti yang kemarin ya, seperti Wilcoxon. Hanya di sini yang diuji adalah dua sampel independen, gitu ya. Nah, ini dia, kita langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan komputer ingin mengetahui apakah para salesman-nya membutuhkan training untuk peningkatan kinerjanya. Untuk itu, kepada sekelompok salesman diberikan training salesmanship. Kemudian, kinerja mereka dibandingkan dengan salesman yang lainnya yang tidak diberi training. Nah, berikut adalah hasil kedua kelompok tersebut. Nah, ini dia. Terlihat ya, ada di sini 14 salesman ya yang tidak menggunakan atau tidak diberikan training. Ini saya pisah dulu ya. Ini berbeda. Nah, ada 14 yang tidak diberikan training. Ini dia. Dan sisanya 9 lainnya diberikan training ya. Lalu kita akan masuk kepada pengujian ya menggunakan uji Mann-Whitney ini. Nah, di sini kita mulai dari hipotesa statistik terlebih dahulu, di mana H0 tidak ada perbedaan kinerja antara salesman yang diberikan training dan juga yang tidak diberikan training. Sedangkan H1-nya sebaliknya ya, terdapat perbedaan kinerja. Nah, ini dia alfanya 5%. Nah, kita akan menggunakan statistik uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya. Nah, ini dia. Kita masuk ke variable view. Nah, ini dia, kita masukkan terlebih dahulu ya kategorinya, yaitu antara diberikan atau tidak diberikan. Kita beri nama apa ya? Salesman. Atau apa ya? Eksperimen. Ngada-ngada saja. Lalu yang satunya adalah jumlah penjualan. Nah, ini dia, kita turunkan desimalnya. Lalu untuk eksperimen ini kita beri value seperti tadi ya, 0 tanpa training. Lalu kita beri 1 yang salesman dengan training. Nah, ini dia. Nah, yang pertama ini datanya bersifat kategorik ya. Jadi kita menggunakan skala nominal. Kemudian yang penjualan kita menggunakan scale ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke data view di kiri bawah. Tadi di sini yang tidak diberikan eksperimen atau tidak diberikan training ya, ada 14. Jadi kita klik 00 sampai 14. Dan sisanya yaitu 9 dengan diberikan training. Ya, ini dia. Lalu ini kita masukkan jumlah penjualannya ya.
Tapi supaya video ini tidak terlalu panjang, saya cut dulu untuk menginput data terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini dia datanya sudah saya input ya. Ini ada sesuai yang tadi ada 23 sampel. Kita akan masuk ke analyze, lalu non-parametric test, kita masuk ke legacy, dan two independent samples. Kita klik. Nah, ini dia, kita masukkan kategori tadi ya, yaitu eksperimen ke grouping variable. Nanti kita define terlebih dahulu ya, boleh. Nah, grup satunya yaitu yang tadi 0 ya, tidak diberikan perlakuan atau tidak diberikan training. Lalu yang satu diberikan training. Continue. Nah, ini dia sudah muncul ya, ada nilai di sini 0 dan 1, berbeda dengan tadi. Nah, ini penjualannya kita masukkan ke test variable list. Ya. Nah, ini lalu ini dicentang ya, Man Whitney. Karena kita akan mengujinya dengan menggunakan Man Whitney gitu ya. Lalu klik OK. Maka akan muncul ini dia. Nah, ini data dari penjualan antara tanpa training dengan training, dimana tanpa training tadi sesuai ya, berjumlah 14. Nah, ini dia minnya atau rata-ratanya 8,32. Lalu dengan training rata-ratanya 17,72. Nah, ini totalnya dari 23 sampel. Lalu kita fokus ke sig to tail yang ini ya, 0,001 di sini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk hasil dari pengujian menggunakan uji Man Whitney ini. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini dia, kita menggunakan Man Whitney. Nah, ini hasilnya tadi 0,001 ya. Nah, ini ada kriteria uji. H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha, dan H0 diterima jika p-value lebih dari sama dengan alpha. Nah, kita masukkan nilai-nilai tadi, di mana p-value adalah 0,001 dan alfanya 0,05. Nah, ini dia, kita bertanya kepada kondisi 1 ya. Apakah p-value kurang dari alpha, apakah 0,001 kurang dari 0,05? Jika iya, maka H0 ditolak ya, artinya kesimpulannya adalah H1. Dan jika tidak, maka H0 diterima, artinya kesimpulannya adalah H0 gitu. Dan apakah 0,001 ini lebih kecil dari 0,05? Dan jawabannya adalah ya. Artinya H0 ditolak tadi ya. Dan terdapat perbedaan kinerja salesman yang diberikan training dan salesman tanpa diberikan training tadi ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.